nanti takutnya panas, setelah panas pasti akan terjadi kebakaran atau konslet seperti itu ya, lebih parahnya lagi nanti rumahnya bisa kebakaran seperti itu. Jadi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agan-agan jumpa lagi di Lars Team Studio. Nah, sekarang saya sedang berada di project ya. Tentunya hari ini saya akan membahas seputaran listrik ya, atau lebih ke aksesorisnya seperti itu. Aksesoris dan fungsinya itu untuk apa? Oke, agan-agan kita langsung aja ya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada saklar. Kita pakai untuk di ruangan ini pakai saklar seri atau bisa disebut juga saklar double. Kalau misalkan secara teknisnya sih saklar seri ini. Terus di sebelah sini ada stop kontak, terus di sebelah sana juga ada stop kontak. Nah, saklar ini atau stop kontak ini bisa nempel di dinding. Itu tidak ada beberapa teknis dan ada beberapa step by step pekerjaan yang harus dikerjakan terlebih dahulu sebelum aksesoris atau saklar atau stop kontak ini terpasang seperti ini. Nah, saya ada sebuah produk, kebetulan untuk di project ini kita pakai produk dari Nero. Nah, dari Nero sendiri untuk inbow itu seperti ini. Kalau misalkan Nero itu dari inbow-nya itu harus khusus dari Nero juga. Beda dengan misalkan kita pakai produk Broko. Kalau misalkan pengen pakai inbow atau rumah saklar atau rumah stop kontak seperti ini, bisa pakai yang bulat, bisa pakai yang kotak seperti ini. Produknya itu dari Panasonic seperti itu. Nah, cuman kalau menurut saya pribadi, saya rekomendasikan untuk inbow atau rumah saklar itu pakai yang kotak seperti ini. Kenapa? Karena nanti di dalam ini banyak kabel-kabel ya, kabel-kabel. Nah, sementara untuk yang kotak itu space untuk kabelnya itu jadi lebih besar, lebih lega. Nah, jadi nanti pas pemasangan aksesoris, stop kontak ataupun saklar bisa lebih rapi. Berbeda dengan inbow yang bulat. Kalau yang bulat itu lingkarannya bisa lebih lingkaran kan, berbentuk lingkaran. Jadi si kabel yang nanti ada di dalamnya ini akan berdempetan atau akan sempit. Nah, nanti ke pemasangan saklar sama stop kontaknya jadi tidak rapat dengan tembok atau tidak rapat dengan dinding. Nah, nanti hasil akhirnya pasti tentunya tidak akan rapih gitu agan-agan. Nah, agan-agan kita lihat ya produk Nero itu seperti apa. Barangkali agan-agan ada yang belum tahu seperti itu. Nanti kita lihat produknya tetap di Lars Team Studio. Nah, agan-agan kita akan lihat ya, Nah, ini ada produk. Sebentar saya simpan dulu ininya. Nah, ini ada produk. Kebetulan untuk produknya kita dibungkus oleh solasi ban kertas atau lakban kertas. Fungsinya untuk apa sih? Ini supaya tidak nanti pas pekerjaan pengecetan si stop kontak atau saklarnya ini tidak terkena cat. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi pas pengecetan ada cat yang nyasar, langsung nempelnya ke yang
lakban kertasnya gitu. Nah, memang ini kalau misalkan pas dibuka pasti ada sisa-sisa dari lakbannya seperti ini atau bekas dari lakbannya. Cuman untuk bekas lakban ini bisa dibersihkan oleh apa namanya semacam minyak atau thinner juga bisa. Nah, contohnya Nero itu seperti ini. Untuk Nero sendiri banyak varian tipe atau varian warna. Kebetulan di project ini kita pakai yang warna grey. Seperti itu agan-agan. Nah, bentar ya. Saya buka dulu nih. Nah, seperti inilah sudah cukup. Nah, ini saklar seri atau saklar double. Jadi fungsinya ini dua. Seperti ini. Yang ini misalkan di ruangan itu ada restrip, terus ada lampu utama. Nah, bisa langsung digabungkan. Dua instalasi listrik digabungkan untuk kabelnya itu satu ke sini. Nah, di sini udah ada pengaturannya dua. Jadi kalau misalkan agan-agan pengen menyalakan lampu utama, tinggal yang ini aja dinyalakan seperti ini. Nah, terus kalau misalkan pengen dinyalakan yang LED stripnya aja, tinggal yang lampu utama dimatikan. Terus yang untuk LED stripnya kita nyalakan seperti itu. Jadi tidak berbarengan. Kalau misalkan ini pakai saklar engkel atau yang satu, misalkan dua fungsi lampu, saklarnya itu satu, itu menurut saya kurang ideal seperti itu agan-agan. Nah, terus saya akan bahas untuk jarak ideal penempatan saklar atau penempatan stop kontak itu bisa disesuaikan dengan fungsinya. Contohnya seperti saklar yang ini kita ngikuti standar SNI-nya. Standar SNI itu untuk penempatan saklar itu kurang lebih dari 0 lantai bangunan itu 140 atau 1,45 meter. Jadi 140 cm atau 145 cm itu jarak ideal. Jadi tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu rendah. Nah, contohnya seperti ini. Tuh kan. Jadi enak untuk menyalakan sama mematikan saklarnya seperti itu agan-agan. Nah, terus ada yang di bawah ini. Kenapa ini di bawah? Kita ini untuk stop kontak yang ini jarak dari 0 lantai ke bagian bawah ini itu 50 cm. Nah, fungsinya ini nantinya untuk bagian dinding yang ini kan nanti ada rencana itu ada TV. Nah, nantinya takutnya ada semacam meja TV atau nakas. Jadi posisi nakas itu nanti idealnya di bawah ini. Untuk stop kontak ini bisa difungsikan nanti kalau misalkan owner pengen ngecas handphone atau di meja TV-nya pengen ada semacam ornamen, lampu-lampu hias. Jadi tidak ada kabel yang kalau misalkan ini terlalu tinggi pasti bakal ada kabel yang terlihat. Misalkan ini di atas nih, di sini pasti bakal ada kabel yang terlihat ke sini nih. Seperti itu agan-agan. Nah, agan-agan ada juga stop kontak yang posisinya di atas plafon. Nah, fungsinya untuk apa? Kita lihat. Tuh, contohnya seperti yang ada di atas itu. Kita ngegeser ke sini agan-agan. Bentar, saya tutup dulu pintunya. Nah, itu fungsinya nanti untuk penempatan posisi AC. Nah, kita biasanya untuk penempatan posisi AC, stop kontaknya itu disimpan di atas dengan ukuran atau dengan elevasi min 10 cm atau min 15 cm dari plafon agan-agan. Jadi untuk penempatan posisi stop kontaknya untuk AC itu pasti di atas, soalnya kalau di bawah kan tidak memungkinkan. Seperti itu. Terus disarankan kalau menurut saya untuk penempatan stop kontak AC itu kalau idealnya itu dari as unit AC-nya. Kenapa dari as unit dipasang dari as unit AC? Supaya nantinya tidak ada kabel yang terlihat.
Jadi nanti kalau misalkan unit AC itu seperti ini, nah nanti kabelnya itu kalau misalkan penempatan stop kontaknya di sini kurang ideal. Karena di sini unit AC, stop kontaknya di sini, jadi nanti untuk steker AC-nya, jadi ada kabel yang menggelantung dari unit AC ke stop kontaknya. Itu nanti akan merusak pandangan. Makanya kita usahakan untuk posisi stop kontak AC itu minimal ada di as posisi AC-nya supaya tidak terlihat ada kabel yang menggantung lah seperti itu agan-agan, supaya pandangannya bisa lebih baik gitu. Kalau untuk kuatan stop kontak itu tidak ada spesifikasi, cuman lebih ke apa ya, estetikanya aja. Kalau untuk kuatan, misalkan rumah ini daya listriknya itu sekian ribu watt. Nah, paling untuk itu kita lebih ke spesifikasi kabelnya. Jadi kabelnya itu pakai yang ukuran berapa. Untuk kabel sendiri kan banyak ukurannya, mulai dari ada 2x25 mili, ada 2x15 mili, ada 3x15 mili seperti itu. Nah, jadi semakin daya kWh rumah itu semakin besar, otomatis untuk kabel itu pemilihannya harus tembaganya yang besar juga seperti itu. Karena apa? Nanti takutnya ketika watan kWh-nya itu, daya kWh-nya itu besar, sementara spek kabel yang dipakai tidak sesuai dengan besarnya daya kWh, nanti takutnya panas. Setelah panas pasti akan terjadi kebakaran atau konslet seperti itu ya. Lebih parahnya lagi nanti rumahnya bisa kebakaran seperti itu. Jadi semua harus disesuaikan dengan spek masing-masing apa yang akan dipakai di project kita seperti itu. Nah, agan-agan untuk pembahasan seputaran listrik ya, tadi saya sudah bahas dari mulai inbow, terus stop kontak, penempatan posisi saklar, penempatan posisi stop kontak. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk agan-agan. Nah, kalau misalkan agan-agan mau ada yang diskusi dengan kita, bisa tinggal komen aja di bawah. Kita diskusi di sana untuk seputaran elektrikal atau seputaran listrik seperti itu kan. Terus jangan lupa juga like, komen, dan subscribe channel kita Last Team Studio. Jangan lupa juga untuk agan-agan kalau misalkan pengen konsultasi dengan kami, bisa datang ke alamat kantor kami di Perumahan Melati Mas Regency Blok A08, atau tinggal cari aja di Google Map. Tinggal ketik aja Last Team Kontraktor, nanti bisa diarahkan oleh Google Map ke kantor kami. Nah, untuk agan-agan yang ingin melihat portofolio pekerjaan kami, bisa lihat di Instagram kami @lastteam. Ada juga di Instagram perencanaan @lastteam.arsitektur. TikToknya ada @lastteam, dan Facebooknya juga sama seperti itu. Nah, agan-agan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.